selamat pagi semuanya. Nah, gimana kabar kalian? Sehat-sehat saja kan? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materi kita yaitu membandingkan pecahan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar mengenai menyederhanakan pecahan, nah, sekarang ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Nah, jadi sebelumnya Miss mau mengulang kembali nih pelajaran kita minggu lalu. Nah, di mana pecahan itu dilambangkan dengan A per B, di mana A itu disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Nah, jadi di sini kita akan membandingkan pecahan. Nah, membandingkan pecahan itu terlebih dahulu kita harus mengetahui tanda-tanda atau lambang-lambang dari untuk membandingkan pecahan. Nah, jadi semua harus memperhatikannya ya anak-anak. Nah, seperti ini dia. Jadi anak-anak, saat ini kita akan membandingkan pecahan. Nah, jadi sebelum membandingkan pecahan ini, kita harus mengetahui tanda-tanda dari untuk membandingkan pecahan tersebut. Nah, di mana tanda-tanda untuk membandingkan pecahan itu ada 3. Nah, yang pertama itu anak-anak ada tandanya seperti ini. Nah, apabila ada tanda seperti ini, nah dibaca dengan lebih kecil dari atau kecil dari. Nah, jadi yang kedua, apabila ada tanda seperti ini, nah, tanda seperti ini dibaca lebih besar dari atau besar dari. Nah, baru tanda yang ketiga anak-anak, dia ada seperti ini. Nah, apabila ada tanda seperti ini, dibaca dengan sama dengan. Nah, jadi anak-anak, untuk membandingkan pecahan ada 3 tanda nih. Nah, yang pertama itu tandanya seperti ini anak-anak. Nah, tandanya seperti ini dibaca dengan lebih kecil dari. Sedangkan tanda seperti ini dibaca lebih besar dari. Nah, tanda seperti ini dibaca sama dengan. Nah, jadi agar lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh ya anak-anak. Nah, kemarin kan Miss sudah jelaskan bahwa di dalam pecahan itu ada dia penyebutnya yang sama dan ada yang penyebutnya tidak sama. Nah, jadi di sini Miss akan memberikan contoh di mana penyebutnya itu sama dulu ya anak-anak. Nah, pecahan yang berpenyebut sama. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya. Di mana di sini ada contoh yang pertama yaitu 9 per 12 titik-titik 7 per 12. Nah, jadi di sini kita akan mencari tahu nih, dia tandanya itu apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah sama dengan. Nah, jadi di sini kita akan mencari tahu nih. Di sini kan kita tahu anak-anak bahwa kemarin ibu bilang pecahan itu dilambangkan dengan A per B. Nah, di mana kemarin ibu bilang bahwa A itu pembilang dan B itu penyebut. Nah, sama juga nih seperti ini. Di mana 9 per 12 ini, 9 yaitu disebut dengan pembilang dan 12 ini penyebut. Nah, jadi di sini 9 dan 7 ini merupakan pembilangnya, sedangkan 12 ini merupakan penyebutnya. Nah, jadi anak-anak kita tahu di sini bahwa penyebutnya sama.
Nah, untuk penyebutnya kan sama di sini kan anak-anak, sama-sama 12. Nah, jadi untuk cara membandingkannya, kita membandingkan langsung dari pembilangnya, di mana 9 dan 7. Nah, 9 dan 7. Miss mau tanya nih sebelumnya, manakah lebih besar, 9 atau 7? Iya, lebih besar 9 daripada 7. Nah, jadi lambang yang kita gunakan apa anak-anak? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, karena di mana 9 per 7 ini di mana 9 lebih besar dari 7. Nah, jadi di sini 9 per 12 lebih besar dari 7 per 12. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, Miss kasih contoh yang kedua nih, di mana 3 per 6 titik-titik 5 per 6. Nah, jadi di sini kita cari tahu nih, apakah dia menggunakan tandanya itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, jadi di sini kita tahu anak-anak bahwa penyebutnya sama, yaitu sama-sama 6. Di sini 6 penyebutnya, di sini juga 6 penyebutnya. Nah, jadi untuk membandingkannya lebih mudah, kita bandingkan saja langsung dari pembilangnya. Nah, mana anak-anak lebih besar, 3 atau 5? Iya, jadi lebih besar itu 5. Nah, jadi 3 itu lebih kecil dari 5. Nah, jadi jawabannya 3 per 6 lebih kecil dari 5 per 6. Nah, jadi anak-anak di sini, kalau dia yang penyebutnya sama, langsung kita lihat saja dari penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, langsung kita lihat, langsung kita bandingkan dia dari pembilangnya. Nah, kita masuk contoh yang berikutnya anak-anak. Nah, seperti ini. 1 per 3 titik-titik 2 per 3. Nah, jadi untuk lebih mengetahuinya, di sini kan penyebutnya sama, yaitu di sini penyebutnya 3, di sini juga penyebutnya 3. Nah, kita langsung bandingkan saja anak-anak dari pembilangnya. Nah, mana lebih besar, 1 atau 2? Nah, lebih besar 2. Nah, jadi di sini kita buat 1 itu lebih kecil dari 2. Nah, 1 itu lebih kecil dari 2 kan anak-anak? Nah, jadi di sini kita buat 1 per 3 lebih kecil dari 2 per 3. Nah, kenapa lebih kecil? Karena 2 itu lebih besar. Jadi 1 itu lebih kecil dari 2. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apabila dia yang penyebutnya sama, kita langsung bandingkan ke pembilangnya saja. Nah, itulah dia kalau contoh membandingkan pecahan yang pecahan tersebut berpenyebutan sama. Nah, jadi kita lanjut ke contoh yang ke pecahan penyebutnya tidak sama. Nah, kita akan membandingkan nih penyebutnya yang tidak sama. Nah, contoh yang pertama itu di sini ada 3 per 4 titik-titik 2 per 6. Nah, di sini kan penyebutnya tidak sama anak-anak. Di mana penyebutnya 3 ini yaitu 4, sedangkan penyebut dari 2 ini penyebutnya yaitu 6. Nah, jadi untuk mengetahuinya, untuk cara membandingkannya, ini kan penyebutnya tidak sama nih.
Jadi untuk membandingkannya apakah dia lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Jadi caranya itu seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi terlebih dahulu kita kalikan nih 3/6. Nah, di sini anak-anak kita kalikan dulu dia yang 3 kali 6. Nah, kita kalikan 3 kali 6 yaitu 18. Baru kita kalikan juga 2 kali 4. Nah, di sini ya anak-anak 2 kali 4 yaitu 8. Nah, jadi kita bandingkan langsung hasilnya tadi 18 itu dengan 8. Nah, Miss mau tanya nih, mana lebih besar 18 atau 8? Ya pastinya 18. Nah, jadi di sini tandanya yang kita gunakan yaitu 18 lebih besar dari 8. Nah, jadi jawabannya di sini anak-anak 3/4 lebih besar dari 2/6. Nah, caranya seperti itu ya anak-anak. Nah, kita lanjut nih. Contoh yang kedua biar lebih paham semuanya. Nah, di sini ada contoh yang kedua yaitu 2/7 3/4. Nah, jadi di sini kita tahu kan anak-anak bahwa penyebutnya itu tidak sama. Di sini penyebutnya 7, sedangkan di sini penyebutnya 4. Nah, jadi untuk membandingkannya kita kalikan yaitu perkalian silang. Nah, gimana tadi? Di mana 3 itu ini 2 ini kita kalikan dengan 4. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Baru apa lagi? Yang mana kita kalikan? Yaitu 3/7. 3 kali 7. 3 kali 7 yaitu 21. Lalu kita bandingkan 8 dengan 21 ini. Nah, mana lebih besar? 8 atau 21? Ya, pastinya lebih besar 21. Dan yang 8 ini lebih kecil. Nah, jadi kita bandingkan dia ya anak-anak. Jadi perbandingannya itu 8 ini lebih kecil dari 21. Nah, ini dia anak-anak, 8 lebih kecil dari 21. Lalu jawabannya di sini berarti 2/7 lebih kecil dari 3/4. Nah, jadi anak-anak kita lanjut untuk soal yang ketiga ya. Nah, soal yang ketiga nih, di sini ada 4/5 8/10. Nah, kita tahu nih di sini bahwa penyebutnya tidak sama. Di sini penyebutnya 5, sedangkan di sini penyebutnya 10. Nah, jadi kan Miss sudah bilang tadi untuk cara membandingkannya bagaimana? Yaitu kita kalikan silang. Nah, kita kalikan silang nih. Yang mana terlebih dahulu kita kalikan silang? Yaitu 4 dikali 10. Nah, yang pertama kita kalikan itu yaitu harus 4 kali 10 ya anak-anak. Nah, ini dia nih 4 dikali 10. Nah, 4 dikali 10 berapa anak-anak? Yaitu 40. Nah, 40 kan anak-anak. Baru yang kedua kita kalikan silang yaitu 8 kali 5. Yang ini anak-anak 8 dikali 5. Dimana 8 kali 5 ini yaitu 40. Nah, jadi di sini Miss jawabannya sama 40. Terus yang 8 kali 5 juga 40. Nah, kalau jawabannya sama 40 berarti tanda yang kita gunakan tanda apa anak-anak? Tanda sama dengan.
Karena apa? Karena jawabannya sama-sama 40. Jadi di sini jawabannya 4/5 sama dengan 8/10. Nah, jadi untuk cara yang kedua juga di sini Miss ada. Nah, kemarin kan minggu lalu Miss juga jelaskan mengalihkan pecahan dengan pecahan yang sama. Nah, jadi di sini juga kita dapat mengalihkan pecahan tersebut ke pecahan yang sama. Nah, di mana 4/5 ini, yang 4/5 ini tadi kita kalikan dengan pecahan yang sama, yaitu 2 dikalikan dengan 2/2. Nah, jadi 4 kali 2 berapa Nana? Ada 8. Nah, 4 dikali 2 yaitu 8. Nah, 5 kali 2 berapa Nana? Yaitu 10. Nah, jadi jawabannya sama kan? 8/10. Nah, kalau di sini udah 8/10, ini tidak usah kita kalikan dengan pecahan yang sama. Karena apa? Karena hasilnya sudah sama, yaitu 8/10. Di sini juga 8/10. Nah, kalau sudah sama hasilnya 8/10, jadi jawabannya itu sama dengan menggunakan tanda sama dengan. Nah, jadi jawabannya juga yaitu 4/5 sama dengan 8/10. Nah, jadi untuk cara mengerjakan yang hasilnya menggunakan tanda sama dengan ada 2 ya anak-anak. Dapat kita kalikan silang ataupun dapat kita kalikan dengan pecahan yang sama. Nah, jadi untuk contoh tersebut yang Miss kasih nih, semuanya udah paham kan anak-anak? Nah, contohnya itu di mana tadi ada yang pecahan penyebutnya sama dengan pecahan penyebut tidak sama. Nah, jadi apabila Miss memberikan tugas, kalian harus sudah paham ya anak-anak. Nah, gimana anak-anak? Semuanya sudah paham kan? Nah, di mana tadi membandingkan pecahan itu ada dia yang penyebutnya tidak sama dan ada yang penyebutnya juga tidak sama dan ada penyebutnya yang sama. Nah, jadi anak-anak membandingkan pecahan itu kita harus mengetahui 3 tanda tersebut, yaitu ada tanda lebih besar dari, lalu yang kedua ada lebih kecil dari, baru yang ketiga ada sama dengan. Nah, jadi tanda yang ketiga ini kita harus paham, harus tahu. Jangan sampai terbalik tanda yang lebih kecil tadi dengan tanda yang lebih besar. Nah, semuanya harus sudah paham ya anak-anak. Apabila tidak paham, tanya sama Miss biar Miss jelaskan. Nah, jadi untuk tugasnya Miss akan kirimkan tugasnya. Jadi Miss harap kalian semua mengerjakan tugas ya anak-anak. Nah, jadi untuk mengerjakan tugasnya silahkan kalian chat pribadi kepada Miss. Kalian kirim ke WA Miss, jangan ke grup ya anak-anak. Nah, jadi demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa semuanya. Selamat pagi, semangat belajar.